Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsabila dengan NPM 2021-21500-339. Izin menjelaskan materi terkait tugas akhir mata kuliah Akhlak dan Etika. Etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Etika Islam dalam demokrasi dan penegak hukum menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam menyelenggarakan negara dan sistem hukum. Ini berarti bahwa tindakan politik dan penegakan hukum harus sesuai dengan ajaran Islam yang meliputi keadilan, kejujuran, musyawarah, dan tanggung jawab. Etika Islam dalam demokrasi yang pertama adalah musyawarah atau syura. Islam menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Ini berarti bahwa pemimpin harus mendengarkan sejalan dengan pendapat masyarakat atau rakyat yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah keadilan. Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan pemerintahan. Ini berarti bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan umum, di depan hukum, dan tidak ada diskriminasi. Kemudian yang ketiga ada amanah atau tanggung jawab. Pemimpin dan pejabat publik dalam Islam memiliki amanah dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab pada Allah dan rakyat. Kemudian yang keempat adalah kemerdekaan dan hak asasi manusia. Meskipun menekankan pada nilai-nilai kolektif, Islam juga menghormati hak-hak individu dan kebebasan, termasuk hak untuk mendapat dan memilih. Kemudian ada etika Islam dalam penegakan hukum. Yang pertama ada keadilan. Hukum Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya kezaliman. Penegak hukum harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Yang kedua adalah keterbukaan dan transparansi. Proses peradilan harus terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Yang ketiga adalah larangan suap dan gratifikasi. Penegak hukum dilarang kelas menerima suap atau gratifikasi karena hal ini dapat merusak integritas sistem peradilan dan menimbulkan ketidakadilan. Kemudian yang keempat ada objektivitas. Hakim dan penegak hukum harus bersifat objektif dalam memutuskan suatu perkara tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekan dari pihak manapun. Kesimpulannya adalah etika Islam menawarkan prinsip-prinsip moral yang kuat untuk membangun sistem demokrasi yang adil dan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan menerapkan nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab yang diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Pengertian demokrasi adalah demokrasi sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani yang artinya demos atau rakyat, dan kratos artinya kekuasaan, yang berarti demokrasi rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur demokrasi. Di antaranya adalah yang pertama kedaulatan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan hukum. Artinya pemerintah dan warga negara terikat oleh hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada partisipasi politik, yang mana rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian yang keempat ada perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak dasar warga negara dilindungi dan dihormati.
Kemudian selanjutnya ada pemisahan kekuasaan. Artinya, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa cabang yang berbeda, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada pemilihan umum yang bebas dan adil, yaitu rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi. Demokrasi dibagi dengan beberapa macam, yaitu demokrasi langsung. Rakyat mengambil keputusan secara langsung tanpa melalui perwakilan. Selanjutnya ada demokrasi perwakilan. Rakyat memilih perwakilan untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya adalah demokrasi memiliki berbagai macam tujuan. Di antaranya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat, melindungi hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Kemudian selanjutnya ada penerapan demokrasi di Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berarti demokrasi di Indonesia dijalankan dengan berdasarkan pada Pancasila. Dalam pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia diharapkan pada berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan partisipasi aktif dalam masyarakat untuk demokrasi mewujudkan demokrasi lagi yang lebih baik. Selanjutnya ada kriteria kepemimpinan. Kriteria kepemimpinan adalah untuk serangkaian karakteristik, sifat, dan kemampuan yang dianggap penting memiliki sifat seorang pemimpin. Kriteria ini mencakup berbagai macam aspek, mulai dari integritas dan kemampuan komunikasi sehingga pengambilan keputusan dalam motivasi. Berikut ini ada beberapa kriteria kepemimpinan yang umum secara diidentifikasikan. Yang pertama ada integritas. Seorang pemimpin harus memiliki kejujuran, etika, dan prinsip yang kuat. Yang kedua, kesadaran diri, yakni kemampuan untuk memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan emosi diri sendiri. Yang ketiga ada keberanian, kemampuan untuk mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Yang keempat ada rasa hormat, diperlakukan orang lain dengan adil dan penuh hormat. Selanjutnya ada empati, kemampuan untuk memahami dan berbagai macam perasaan orang lain. Selanjutnya ada ketahanan, kemampuan ini pulih dari kegagalan yang terus maju. Selanjutnya ada optimisme, keyakinan pada kemampuan diri dan kemampuan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Kemampuan ini adalah untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Dalam keterampilan kepemimpinan ini harus menguasai. Yang pertama ada komunikasi untuk menyampaikan isi, visi, misi, dan dengan yang jelas dan aktif. Kemudian ada pengambilan keputusan. Kemampuan ini untuk mengambil keputusan yang tepat dan pemilihan waktu yang tepat. Selanjutnya ada manajemen. Kemampuan untuk mengelola sumber daya waktu dan tugas secara efektif. Selanjutnya adalah delegasi. Kemampuan untuk mempercayakan tugas kepada orang lain dan memastikan tugas tersebut selesai. Selanjutnya ada adaptasi. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi yang berbeda. Selanjutnya ada strategi, adalah kemampuan untuk mengatur dan merencanakan rencana yang lebih baik. Selanjutnya adalah syarat-syarat kepemimpinan. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki sejumlah kualitas dan kemampuan beberapa syarat umum, umpama kepemimpinan, dengan keputusan yang memotivasi dan lain juga. Pemimpin juga harus memiliki visi dan kemampuan untuk menginspirasi timnya. Berikut ini adalah syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama adalah jujur atau sidik. Pemimpin harus dapat dipercaya dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya ada bertanggung jawab atau amanah. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan kemampuan yang diambil serta mampu mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya ada adil.
Pemimpin harus adil dalam diperlakukan semua anggota tim, organisasi, atau dalam situasi yang sulit. Selanjutnya ada berwibawa. Pemimpin harus memiliki karisma dan kemampuan untuk memengaruhi orang lain secara positif. Selanjutnya ada rendah hati atau tawadu. Pemimpin yang baik dan tidak sombong, mau belajar dengan diri orang lain, serta mau mendengarkan masukan dan kritik orang lain. Selanjutnya ada berani. Pemimpin harus berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan. Selanjutnya ada penuh semangat. Pemimpin harus memiliki semangat juang yang tinggi dan mampu menularkannya kepada tim. Keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Yang pertama ada komunikasi. Kemampuan berkomunikasi secara efektif sangat penting bagi seorang pemimpin agar pesannya dapat disampaikan dengan jelas dan dapat diterima oleh tim. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pemimpin harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat, terutama pada situasi yang kompleks. Selanjutnya ada motivasi. Pemimpin harus memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya ada kecerdasan. Pemimpin harus memiliki kecerdasan intelektual dan emosional karena untuk memahami berbagai macam situasi dan respon yang tepat. Selanjutnya ada adaptasi. Pemimpin harus memiliki adaptasi dan perubahan dan tantangan yang baru. Dalam konteks Islam, seorang pemimpin juga harus diharapkan memiliki sifat-sifat seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan qawiyu atau cerdas dan kuat. Seorang pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi serta membimbing timnya menuju kesuksesan sambil menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Baik, segitu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dan kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.